Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Peluang Entertainment, jumpa lagi kita dalam acara pengenalan koperasi-koperasi besar. Kita memiliki sedikitnya 10 koperasi besar dengan aset di atas 1 triliun. 5 diantaranya adalah koperasi dengan aset di atas 2 triliun. Artinya koperasi kita itu besar, cuman rata-rata koperasi masih low profile, tidak mau tampil dengan seperti halnya perusahaan-perusahaan besar karena mereka memang berbasis anggota. Koperasi UGT Sidogiri merupakan koperasi syariah terbesar di Indonesia yang saat ini sudah melewati aset lebih dari 2,5 triliun. Di depan saya sudah ada Pak Haji Abdul Majid. Beliau adalah Ketua UGT Sidogiri yang sehari-hari mengembanani perjalanan koperasi yang luar biasa ini. Sebagai pengurus, beliau didampingi oleh para laskar-laskar tangguh, yaitu Bapak Imron Husnan, masih muda sekali. Jadi orang-orang muda, orang-orang milenial di Sidogiri. Kemudian urusan keuangan yang ngatur kiri kanan, utang luar biasa atau pinjaman semua, dan semua kepentingan perusahaan dalam hal ini UGT dipegang oleh Bapak Agus Salim. Pak Abdul Majid, Sidogiri tidak hanya di Sidogiri saja sekarang. Alhamdulillah. Tapi Sidogiri sudah sampai Sumatera ya. Di Pekanbaru paling ujung mana? Aceh ya, sudah Pak? Di Aceh belum, tapi di Pekanbaru. Pekanbaru ya, Pekanbaru. Terusnya Kalimantan sampai ke ujung paling timur. Iya. Bahkan Sidogiri masuk ke kandang kredit union di Kalimantan Barat Pak ya? Betul Pak. Tapi karena kami koperasi, kita nggak bersaing. Jadi di sana disambut juga oleh kredit union. Bersanding Pak. Bersanding. Setahun ini hampir semua bisnis, lembaga usaha mengalami, kalau nggak dibilang babak belur ya agak tiarap sedikit lah. Tapi Sidogiri sepanjang 2019 masih mencatat keuntungan. Maksudnya masih pendapatan yang masih signifikan Pak ya. Alhamdulillah Pak. Di tengah pandemi ini kayaknya tadi saya lihat masih POM semua gitu. Masih oke gitu. Bisa cerita Pak bagaimana? Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di dalam kondisi pandemi Covid-19 kita bisa tetap eksis. Covid alhamdulillah kita tidak terlalu berdampak ya. Karena satu adalah kekuatan anggota itu yang kita gerakkan, yang kedua yang kita tidak sampai terjadi pengurangan karyawan atau bahkan mengurangi gaji karyawan, enggak, gitu kan. Karena ini koperasi syariah terbesar, konon kata orang pasti anggotanya cuma santri-santri saja nih, karena namanya juga koperasi syariah. Udah gitu pondok pesantren di Sidogiri. Nah kalau kita boleh tahu Pak, anggotanya siapa saja, ataukah bolehkah misalkan yang non santri, atau bahkan bolehkah non muslim misalkan? Ini bukan soal pembagian, maksudnya untuk mengingatkan bahwa koperasi itu kan semua sama. Nah, barangkali di Sidogiri siapa saja anggotanya, dan sekarang sudah berapa Pak anggota yang aktif dan anggota tercatat? Alhamdulillah, anggota kami adalah memang yang utama itu adalah alumni-alumni santri Sidogiri yang terutama terhimpun dari komunitas kegiatan urusan guru tugas UGT. Ya, UGT itu aslinya kami ada kegiatan pengiriman guru tugas ke 16 provinsi di Indonesia. Nah, itu anggota kami adalah pengurus madrasah dan guru-guru yang mengajar di situ. Itu awalnya. Iya. Kemudian juga ada alumni, di samping juga alumni ternyata banyak juga simpatisan yang bergabung. Jadi bukan hanya alumni pesantren, justru kalau masih santri jangan dulu itu kan. Malah jangan ya. Malah jangan, santri itu harus fokus menuntut ilmu. Iya, iya. Baru setelah keluar boleh jadi anggota. Yang dari non muslim pun juga ada. Iya. Kami terbuka sebagaimana asas-asas koperasi, secara terbuka dan sukarela kami terbuka. Itu diantara anggota kami. Kemudian jumlah anggota kami terus berkembang. Total pendataan yang kemarin awalnya sampai 800, tapi 860 ya. Kemudian kita seleksi, ternyata yang aktif itu adalah cuma 430-an. 430.000. Betul Pak. Wah.
bukan 430 orang. 430. Berarti ini anggota terbesar ini, kalah yang lain nih. Alhamdulillah, mungkin itu Pak. Iya. Kalau RAT-nya gimana Pak? Apakah sistem perwakilan atau dipanggil semuanya? Nggak cukup ke Stadion Utama Senayan? Jadi kita untuk rapat anggota di mana itu adalah kekuasaan tertinggi dalam koperasi ya. Kita ada sistem perwakilan atau delegasi. Ya. Jadi dari delegasi itu masing-masing kita undang. Itu pun masih kita belum cukup kalau sewa gor ya, sewa gor itu kadang kita belum cukup. Dari total semua yang ikut kemarin tuh 800-an. Jadi mereka adalah mengantongi sebagai perwakilan dari masing-masing. Ada dari unsur ketua kelompok, ya kan? Ada dari unsur perwakilan pengurus yang di daerah-daerah, kemudian juga ada dari utusan delegasi anggota memang. Iya. Permisa, coba Anda lihat gambar ini. Ini adalah Desa Sidogiri. Beberapa orang itu rata-rata pakai sarung. Gitu. Ya 1-2 masih pakai celana panjang, mungkin tamu dari luar. Tapi sebagian besar kita lihat mereka pakai sarung ya. Nah, coba perhatiin. Nah inilah Sidogiri dan kita lihat nah ini kantor OGT Sidogiri. Koperasi Sidogiri ini sering juga ada insinuasi gitu. Bukan sinis tapi maksudnya bercanda gitu. Yeah. Oh, koperasi kaum sarungan katanya. Dengan trademark sarungan ini gimana Pak? Apa yang Bapak bisa jelaskan sama teman-teman ini? Sebetulnya kalau saya candaan Pak ya. Iya, candaannya gitu. Candaannya gitu, sarung itu menyimbolkan fleksibilitas. Iya. Jadi di samping memang kulturnya santri itu pakai sarung. Iya. Ya. Tapi sarung itu ada filosofinya tersendiri itu. Apa? Sarung itu fleksibelnya Pak, dipakai orang kurus, orang gemuk cukup. Cukup Pak. Yeah. Kemudian memakainya dari atas bisa, dari bawah bisa Pak. Yeah. Itu fleksibilitasnya. Pakai resmi bisa, nyantai juga bisa. Bahkan yang lebih guyonan lagi Pak, apa itu? Dipakai 1 orang bisa, 2 orang juga bisa. Itu Pak, makanya kalau kami ditanyakan kultur dan budaya yang ada di Sidogiri itu tetap kita usung bahwasanya budaya itu tetap kita junjung tinggi, kemudian kami bertahan dengan itu, tapi pada acara-acara tertentu ya kita juga pakai celana, termasuk cabang-cabang kita. Jadi itu ya yang di Surabaya, yang di kota-kota besar itu pakai celana. Pakai celana cabangnya. Ya. Walaupun disebut kaum sarungan, tadi Bapak belum menjelaskan berapa kira-kira sekarang aset per 2019 Pak. Kalau COVID kita nggak usah cerita dulu lah. Terakhir itu RAT Bapak sudah mengantongi aset berapa dan yang Bapak pinjamkan berapa kepada anggota yang hampir 1,5 juta orang itu? Alhamdulillah aset kami saat ini sebesar 2,2 triliun dan lebih 1,3 yang kita salurkan kepada masyarakat. Kebanyakan koperasi yang bergerak di lembaga keuangan kan sekarang banyak mengembangkan usahanya ke sektor lain Pak, istilahnya spin off gitu. Iya. Ada yang ke rental, pariwisata, bahkan buka restoran gitu. Nah kalau di Sidogiri apa aja Pak yang dikembangkan? Kita ada sistem di apa yang mempergunakan IT itu namanya USIT. Jadi USIT itu UGT Sinergi Integrator and Development. Jadi develop system Pak. Kemudian yang kedua juga kita punya untuk membackup resiko di anggota. Ini kan hampir tidak ada ya asuransi yang membackup resiko daripada anggota itu. Yeah. Bahkan karena dianggap koperasi itu resiko tinggi, nggak ada yang mau membackup. Maka daripada itu dalam rangka pemberdayaan anggota, kami mempunyai PT yang bergerak di asuransi Pak. Satu yang pialang asuransi. Ya, itu bisa bergerak membackup resiko apapun ya kan. Baik itu asuransi kerugian, asuransi jiwanya dan lain sebagainya. Itu di pialang. Ada juga kami yang punya asuransi jiwa sendiri Pak. Jadi asuransi jiwa namanya ASKI. Jadi asuransi syariah keluarga Indonesia. Ada pengelolaan AIDA yang sifatnya kita susah untuk menjual, maka kita kelola. Ada yang kita kelola sebagai perumahan yang memang memungkinkan untuk dilakukan perubahan peruntukan ya. Ada yang kita juga bergerak di sawit Pak, di mana memang anggota kita di sawit, kemudian kita bikin komunitas yang
di situ adalah pengelolaan sawit. Itu ada di Kalimantan Tengah sama Riau ya. Iya. Di Kalimantan Tengah itu ada 230 hektar, kemudian yang masih dalam masa penanaman sekitar ada 400 hektar. Yang di Riau itu ada 130-an hektar, 130 hektar. Itu sudah produktif, Pak. Jadi Koperasi Syariah UGT Sidogiri yang pakai sarung ini nggak baperan juga ya? Bisnis spin off-nya itu seru gitu loh. Tadi ada asuransi, kemudian teknologi informasi. Betul. Orang berpikir kalau bisnis sampingan tuh misalkan jual kain sarung atau paling tinggi bikin travel umroh dan haji gitu kan. Alhamdulillah kita juga ada. Ada juga ya. Ada juga. Itu yang umum ya. Adakah sinergi dengan koperasi yang lain? Kita bersinergi dengan koperasi-koperasi yang lain, termasuk juga di bawah naungan Induk Koperasi Syariah atau Inkopsah itu. Inkopsah, ya. Kemudian juga dengan perhimpunan BMT ya. Jadi selama nafasnya syariah dan koperasi, kita insya Allah tetap bekerja sama, Pak, dan di situ pasti ada gitu kan. Ada semacam renstra begitu atau tatapan ke depan dari Sidogiri? Ada mimpi apa yang akan dibangun? Jadi mimpi yang kami persiapkan saat ini sampai mencapai 2024 ya. Di antaranya untuk menciptakan mimpi itu kami desain ulang. Artinya desain ulang itu kalau dulu visinya memelihara amanah meraih barokah. Saat ini kami menyusun misi dengan menjadi koperasi yang amanah, tangguh dan bermartabat, Pak. Nah, ini. Kalau disingkat itu dengan istilah mantab ya. Gitu, Pak. Jadi mantap, man itu amanah, tanya tangguh, B-nya bermartabat. Dan itu kalau ditulis dengan bahasa Arab bunyinya mantaba, diwakafkan jadi mantap. Kami alhamdulillah dengan mengusung nilai-nilai amanah itu, bagaimana terus ini amanah kita jaga konsisten. Bukan hanya dari pengurus sampai ke bawah level pengelola sampai OB dan satpam pun juga harus paham tentang visi misi ini. Kemudian langkah-langkah pengurus seperti apa untuk menjadi tangguh. Permasalahan koperasi kan diantaranya kurang bisa memanage dana dengan baik, sehingga seringkali koperasi itu terjadi gagal beroperasi karena mismatch. Nah, jadi antara penggunaan dana, karakter dana simpanan dengan penggunaan ini nggak nyambung gitu kan. Maka di situ kami di dalam struktur yang sekarang kami lengkapi itu. Termasuk ada kepala divisi yang membidangi ALMA. Jadi Asset Liability Management itu. Ya, luar biasa sekali Sidogiri, di luar prediksi banyak orang gitu. Kalau yang namanya koperasi syariah ya gitu-gitu aja gitu. Sekarang kita sudah mendengar dari Pak Abdul Majid, Ketua Umumnya langsung, tentang visi misi serta mimpi yang akan dibangun ke depan. Kita melihat ini sebuah perjalanan corporate yang luar biasa. Pak Majid, sebelum kita mengakhiri dialog kita, ada pesankah untuk anggota atau simpatisan Sidogiri? Silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Baik, terima kasih Pak Irsyad, luar biasa nih. Kami dikasih kesempatan untuk memberikan semacam pesan ya. Satu, pesan saya terhadap anggota, bagaimana menjadi anggota yang baik. Kami berharap anggota lebih aktif dan kami sudah mempersiapkan fasilitas-fasilitas untuk peningkatan kesejahteraan anggota. Jadi tolong itu dimanfaatkan dengan baik. Jadi kita rapatkan barisan dan kita sudah menyusun bagaimana operasional ke depan itu lebih baik. Ketua kelompok lebih aktif. Perwakilan pengurus ya pun juga demikian, lebih efektif dalam melakukan pengawasan di cabang ataupun capem. Nah, kemudian pengurus juga lebih aktif di dalam memantau pergerakan. Sebetulnya kami juga banyak calon anggota yang antri, Pak. Jadi belum kami buka saat ini. Desember itu ya, Desember baru kita buka untuk anggota baru. Saat ini sudah antri, Pak. Yang antri insya Allah kalau lebih ribuan, Pak, yang sedang antri untuk menjadi anggota. Dan ini kita sampaikan, pengurus akan menseleksi bagaimana anggota itu harus lulus di dalam menempuh seleksi tadi. Di antara harus nantinya ya kita akan perbaiki.
Menjadi anggota pun juga harus mendapatkan pendidikan perkoperasian sehingga tujuan berkoperasi ini tercapai dengan baik. Iya. Terima kasih Pak Majid. Kita sudah melihat sebuah koperasi yang sadar manajemen. Ada anggapan koperasi itu sering lemah di SDM dan manajemen. Tapi kita lihat tadi bagaimana Pak Majid menjelaskan tentang teknologi informasi, bisnis-bisnis selingan atau spin-off yang juga sangat luar biasa, tidak ecek-ecek tapi seperti sawit, kemudian juga insurans. Ini menunjukkan bahwa dalam tempo 2 dasawarsa, UGT Sidogiri sudah menunjukkan tajinya sebagai koperasi yang bermartabat dan menderek semua koperasi-koperasi lain bahwa seperti inilah seharusnya koperasi dikelola. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih Pak Majid, Pak Agus Salim, persis kayak Pak Agus Salim betul, nah, ahli dengan jenggotnya ini, kemudian Pak Imron orang muda ini 3 serangka yang luar biasa untuk membuktikan bahwa koperasi memang oke. Kita akan jumpa lagi dengan interview news yang lain dan dengan koperasi yang juga hebat lainnya. Untuk itu terus dukung kami dan jangan lupa like, komen, subscribe dan share buat teman-teman yang lain. Jumpa lagi, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.